Perlakuan kasarku terhadap Mustafa tak menyurutkan cintanya. Sungguh betapa besar kasih sayangnya padaku. Tidak terasa Mbak, pokoknya tidak terasa. Jalan yang tidak pernah saya lewati Mbak, saya lewati itu malam. Sampai kaget saya itu malam, sampai saya tiba di kantor polisi. Saya menyampaikan bahwa saya melakukan sesuatunya dengan suami saya. Saya cuma menyampaikan sekian. Sampai bisa terasa kalau jam 7 pagi saya diantar ke suatu tempat. So saya dikunci. Mbak Rahmanya tenang saja di situ. Itu coba penyampaian dari Bapak Polisi. Begitu cepat semua itu terjadi. Amarah yang membara telah melukai suamiku tercinta. Padahal semua bermula dari hal yang sangat sepele. Awalnya dari formulir sampai kita bertengkar sampai 2 malam. Awalnya cuma itu formulir. 2 hari sebelum kejadian, seorang teman mengantarkan formulir festival menyanyi lagu daerah Makassar. Aku memang sering membawakan lagu daerah selain lagu dangdut. Sebagai seorang biduan, aku tertarik ikut festival itu. Tapi dia tanya saya, dia bilang katanya saya mau ikut begini. Saya bilang enggak usah ikut begini. Enggak usah ikut menyanyi. Mendingan saya bilang jagai manmu toh, jualanmu. Kenapa formulir ini belum juga kau buat? Jadi saya larang itu hari, dia marah. Akhirnya saya keluar. Saya keluar jaga saya punya jualan, saya masuk lagi di rumah. Saya masuk di rumah, formurirnya itu anunya saya robek. Nah di situ dia marah sekali. Nah juga foto-foto pernikahan saya robek semua. Apa-apaan kamu? Kembalikan. Tahu ini apa tahu ini? Nah itu formulir kita ikut atau tidak harus dikembalikan. Tapi dia bilang kamu keberatan. Kalau masalah keberatan bagi saya tidak ada Mbak. Cuma saya merasa malu. Karena saya jauh-jauhnya ke rumah teman mengantar sampai ada kejadian begini. Terus juga sempat nangis, sempat emosi, jengkel. Karena kenapa sampai awalnya dari masalah yang lain sampai foto keluarga juga dia ini sobek-sobek semua. Pas dia sobek itu saya langsung kantong saya ambil. Sempat nangis sampai ini saya bawa ke Bontoala. Kau lihat ini tidak ada gunanya. Apa-apaan kamu? Apa-apaan? Saya sangat menyesal Mbak, menyesal sekali. Saya sampai tidak bisa menyadari kalau sampai suami saya bisa cacat seumur hidup karena saya. perlakuan kasarku terhadap Mustafa tak menyurutkan cintanya. Sungguh betapa besar kasih sayangnya padaku. Karena pada saat itu waktu saya berhenti sakit, saya lari ke Bontoala untuk mau cabut laporan. Ternyata itu berkas istriku sudah tidak ada, sudah ada di pengadilan. Jadi saya tidak bisa sempat kasih keluar di Bontoala. Ya nanti di pengadilan baru saya bicara sama jaksa. Kalau saya mau minta maaf sama istri saya maafkan. Dan saya juga mau kasih keluar istri saya. Karena saya pikir tidak ada yang rawat saya. Jadi saya kunjungi istri saya sengaja kunjungi istri saya. Saya bawakan nasi, saya tengok dia, saya berbincang-bicara. Saya bicarain masalah begini, kenapa kok bisa begini, saya tidak sengaja, mungkin saya hilaf. Dan juga saya juga minta maaf dengan istri saya ya. Mungkin juga saya juga terlalu kasar dengan kau. Saya tidak pikir apa, karena saya pikir kehidupan saya hanya di istri saya. Tidak ada keluarga lagi. Karena kan istilahnya dimusuhi lah. Begitu karena saya mau kasih keluar istri saya. Saya mau bebaskan istri saya, jadi tidak ada yang temani ngomong saya, keluarga saya. Tidak ada yang temani bicara saya. Demi aku, Mustafa rela dikucilkan dari keluarganya. Sekarang dia hanya ditemani Anggi, anak sulung kami. Ini anak saya yang satu yang jaga saya sampai saya sembuh. Tidak sekolah lagi,
katanya sudah 1 bulan tidak sekolah. Dia jaga saya sampai sembuh. Kalau ada teman-teman yang tengok saya, dia kasih saya, kenapa kau Mustafa baik-baik? Mungkin saya baik-baik. Di pembelian kok, dia kasih ke saya. Kalau ada yang tengok saya, teman-teman saya semua. Hanya selembar foto inilah yang tersisa sebagai penawar rinduku. Jika proses hukum ini selesai, aku berencana ingin memulai kehidupan kami yang baru. Yang jelas saya nanti keluar, nanti bebas, saya merujuk kembali dengan suami saya merawat dia sampai wajahnya bisa pulih kembali, terus dia mau balas dendam sama saya itu terserah. Tuhan yang menentukan nyawa saya, kan orang lain. Saya tidak akan menyanyi lagi, tidak akan. Saya akan usahakan, Mbak, menolong demi suami saya, demi keluarga saya. Karena saya juga merasa kasihan dengan suami saya, saking dia antara suami saya dengan keluarganya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semuanya itu demi saya. Kalau memang istri saya mau kembali rukun dengan saya kembali, saya terima. Kalau saya istilahnya kasih keluar istri saya mau ambil dirinya untuk mau bebas, ya terserah dari dia. Ya terserah dari dia. Kalau dia mau anu sama saya, istilahnya hianati saya, terserah dari dia. Cukup saya sudah kasih keluar dia dari penjara. Karena saya masih suka memang istri saya, jadi makanya saya usahakan saya bisa kasih keluar nanti di pengadilan kalau bisa. Kejaksaan bisa bantu saya. Karena saya sudah maafkan istri saya.